Salam, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat geni yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Teresia Wanung, dari PD Santo Silvester Pecatu, Bali. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 29 sampai 32. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sahabat geni yang terkasih di dalam Kristus, tema renungan saya hari ini adalah pertobatan. Dalam Injil hari ini, Lukas mengisahkan tentang Yesus yang mengecam orang-orang Yahudi yang meminta suatu tanda kepada Yesus. Yesus mengetahui pemikiran mereka bahwa mereka hanya ingin memuaskan keingintahuan mereka. Mereka hanya ingin menyaksikan keajaiban dan sekedar mengaguminya, tanpa adanya keinginan dan kesungguhan hati untuk mengakui dan percaya pada karya ilahi yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak membuka hati mereka, sehingga mujizat sebesar apapun tidak membuat mereka bertobat. Oleh karena itu, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus diutus untuk menyerukan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Juga tadi dikatakan di dalam Injil mengenai hikmat Salomo. Tapi dalam Injil hari ini, Lukas mau menegaskan bahwa Yesus melebihi Yunus dan Salomo. Karena Yesus sendiri adalah tanda bagi seluruh umat, yaitu tanda keselamatan melalui wafat dan kebangkitannya. Yesus adalah juru selamat, penebus bagi umat manusia. Bapak Ibu sahabat geni yang terkasih di dalam Kristus, pada masa pandemi COVID saat ini, seluruh umat manusia mengalami masa-masa yang sulit. Seluruh tatanan hidup berubah karena pandemi ini. Banyak hal-hal yang menyedihkan yang kita alami, kita rasakan, kita lihat dan kita dengarkan yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang-orang yang kita kasihi
kenalan kita, saudara kita yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Juga kita melihat banyak kesulitan-kesulitan yang timbul karena begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, orang menemui kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan tidak jarang juga banyak orang yang putus asa dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan karena pandemi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin kita juga saat ini selalu mengeluh, Tuhan, kapankah semua ini berakhir? Tuhan, tanda apakah ini? Kita menjadi seperti orang yang mempertanyakan kuasa Yesus. Tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang kurang percaya. Bahkan kita juga cenderung menuntut suatu tanda yang bisa kita tangkap oleh panca indera kita. Bapak, Ibu, sahabat geni yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini Yesus mau menegaskan kembali bahwa Yesus lebih besar daripada segala persoalan-persoalan, segala kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini. Karena Yesus sendiri adalah jawaban. Yesus sendiri adalah Tuhan. Yesus sendiri adalah juru selamat kita. Yesus telah menjamin keselamatan kita. Kadang-kadang kesombongan rohani menutup mata hati kita untuk melihat tanda-tanda kehadiran Allah dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Bahkan seringkali kita merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah berdoa setiap hari. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bahkan kita sering mendoakan orang dan orang-orang itu sembuh. Yesus di dalam Injil Lukas sebelumnya, yaitu di bab 10 ayat 17, saat murid-murid menyampaikan laporan putusan mereka, kata mereka, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu," dan seterusnya. Namun di ayat 20, Yesus mengingatkan mereka, "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga." Yesus mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita tidak boleh terlena karena kita sudah merasa kita sudah melayani Tuhan. Yesus mengingatkan kita untuk kembali melekatkan diri kita kepada Tuhan, sumber kuasa itu sendiri. Kita harus membangun relasi yang secara terus-menerus. Dengan demikian, kita juga selalu dimurnikan. Kita juga menjalankan pertobatan secara terus-menerus. Sehingga kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita, sungguh-sungguh memahami kehendaknya di dalam seluruh kehidupan dan pelayanan kita. Yesus juga mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus kembali memurnikan diri kita, kembali kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam pergumulan kita maupun dalam pelayanan kita. Bapak, Ibu, sahabat geni yang terkasih di dalam Kristus, mari kita melihat kembali ke dalam hati kita masing-masing. Kita melihat kembali perjalanan pelayanan kita. Kita melihat kembali kemurnian hati kita di dalam melayani.
Pertobatan sejati mengarahkan pada disposisi batin kita untuk melihat segala peristiwa dalam kacamata ilahi. Dengan kacamata ilahi, kita akan sanggup melihat dan menemukan tanda-tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, meneguhkan, mendorong kita untuk memperbaiki hidup kita secara terus-menerus. Pertobatan sejati juga mengarahkan kita kepada kepekaan yang lebih mendalam untuk selalu bersyukur dalam segala hal, apapun keadaan kita, bahkan pada saat kita terpuruk sekalipun. Dengan demikian, kita pun menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesama kita. Kita menjadi tanda kehadiran Allah yang memberikan penghiburan bagi orang-orang yang mengalami kesedihan. Kita menjadi tanda kehadiran Allah untuk memberikan kelegaan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesesakan. Kita juga bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang memberikan harapan bagi orang-orang yang putus asa. Kita juga bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi saudara-saudari kita yang tersesat. Kita juga bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang meneguhkan bagi orang yang sakit. Kita juga bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi orang yang tersesat. Semoga kita semua senantiasa boleh bertumbuh di dalam pelayanan kita, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, dan kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, terutama saudara-saudari kita yang membutuhkan perhatian kita di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.